Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen pengampu mata kuliah Statistika Terapan yang saya hormati, Bapak Jaliluddin Muslim, SAP, MAP, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan presentasi mata kuliah Statistika Terapan. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai analisis covariance atau ANCOVA. Adapun anggota kelompok kami diantaranya Nurul Evani, Nurul Khotimah, Regina Damayanti, Regina Zakia, Raihan Aulia, Rina Nurwina, Riza Amalia, dan Sahra Fajrin. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Nurul Evani. Kepada Nurul Evani, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Next. Yang pertama ada bagian A, yaitu mengenai rasional. ANCOVA dikembangkan oleh R.A. Visser yang dipublikasikan pada tahun 1932. Desain ANCOVA pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan analisis varians atau ANOVA. Esensi dari ANCOVA adalah penggunaan model regresi linear untuk menghilangkan pengaruh variabel yang tak terkontrol yang biasa disebut variabel pengiring atau covariat terhadap variabel kriterion. Next. Selanjutnya bagian B yaitu mengenai tujuan umum analisis covariance. Ferguson pada tahun 1981 mengemukakan bahwa analisis covariance memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk pengontrolan dengan prosedur statistik atas suatu atau beberapa variabel yang tidak terkontrol secara kondisional atau luput dari kontrol eksperimental. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan presisi atau kecermatan eksperimen dengan mengurangi varians kesalahan. Kemudian yang ketiga, untuk memahami atau mengkritisi efektivitas dari perlakuan yang diselidiki. Dan yang keempat, untuk mempelajari perbedaan rata simpangan atau adjusted means variabel Y antar kelompok yang dibentuk oleh fakta perlakuan. Lalu yang terakhir, untuk mempelajari homogenitas dari serangkaian koefisien regresi atau asumsi pengaruh linear X terhadap Y dalam semua kelompok atau kategori. Next. Selanjutnya bagian C, yaitu mengenai asumsi analisis covariance. Asumsi pada analisis covariance adalah kombinasi asumsi analisis variance atau ANOVA dan asumsi untuk analisis regresi linear atau ANAREG. Adapun asumsi yang paling mendasar yang harus dipenuhi agar analisis covariance menjadi sahih adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel pengiring atau covariat X bersifat tetap, diukur tanpa kesalahan dan tidak berkorelasi atau bebas dengan perlakuan yang dicobakan. Asumsi ini menunjukkan bahwa covariat X tidak dipengaruhi oleh perlakuan. Lalu yang kedua, koefisien regresi atau slope homogen di antara berbagai kelompok perlakuan atau klasifikasi. Asumsi ini merupakan suatu keharusan yang perlu dipenuhi agar data percobaan yang dianalisis dengan analisis covariance menjadi sah. Kemudian yang ketiga, hubungan atau pengaruh antara covariat X dan variabel respons atau kriterion Y harus bersifat linear dan bebas dari pengaruh perlakuan atau kelompok percobaan. Dan yang terakhir, galat percobaan harus muncul secara acak, berdistribusi normal dengan nilai rata-rata sama dengan 0 dan ragam atau varians nilai populasi. Selanjutnya bagian D, yaitu mengenai analisis covariance satu jalan. Untuk lebih jelasnya, diberikan ilustrasi ANCOVA dengan satu covariat dalam ANCOVA satu jalan. Misalnya, bagaimana mengontrol penelitian eksperimen
dengan menggunakan randomized pre-post test control group design berikut ini. Nah, dapat dilihat terdapat tabel di mana keterangannya yaitu G merupakan grup atau kelompok, P1 merupakan X pretest atau sama dengan kovariat, T merupakan treatment atau perlakuan, dan O2 merupakan Y post-test atau sama dengan variabel kriterium. Dari desain di atas, jika pengaruh pretest tidak dikontrol atau dikendalikan, maka sangat mungkin hasil yang diperoleh pada post-test bukan diakibatkan oleh perlakuan, tetapi diakibatkan oleh pretest. Penggunaan analisis covariance adalah untuk menghilangkan pengaruh pretest terhadap hasil atau post-test, sehingga hasil yang diperoleh pada post-test murni diakibatkan oleh perlakuan atau treatment yang diberikan. Next. Selanjutnya, secara umum desain data disajikan sebagai berikut. Terlihat, terdapat tabel desain data ANCOVA 1 jalan, di mana terdapat 3 kelompok, yaitu eksperimen 1, eksperimen 2, dan kontrol. Yang mana dalam eksperimen 1 di akhir, ditandai dengan adanya penjumlahan antara jumlah X1 dengan jumlah Y1. Kemudian untuk eksperimen 2, ditandai dengan adanya penjumlahan antara jumlah X2 dengan jumlah Y2. Dan pada kontrol di akhir ditandai dengan adanya penjumlahan antara jumlah X3 dengan jumlah Y3. Next. Adapun langkah-langkah standar dalam ANCOVA 1 jalan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah perkalian atau JP. Jumlah perkalian total sama dengan sigma X total Y total dikurangi dalam kurung sigma X total dikali dalam kurung sigma Y total per NT. Kemudian, jumlah perkalian dalam sama dengan notasi sigma I sama dengan 1 sampai A kurung kurawal sigma XI YI dikurangi dalam kurung sigma XI dikali sigma YI per NI sama dengan notasi sigma I sama dengan 1 sampai A XI YI. Lalu jumlah perkalian antar sama dengan notasi sigma I sama dengan 1 sampai A kurung kurawal dalam kurung sigma XI dikali dalam kurung sigma YI per NI dikurangi dalam kurung sigma X total dikali sigma Y total per NT, di mana A sama dengan banyaknya kelompok. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah kuadrat kovariat X atau JKX. Jumlah kuadrat kovariat X total sama dengan sigma X total kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X total kuadrat per NT. Kemudian jumlah kuadrat kovariat X dalam sama dengan notasi sigma I sama dengan 1 sampai A. Kurung kurawal sigma XI kuadrat dikurangi dalam kurung sigma XI kuadrat per NI. Sama dengan notasi sigma I sama dengan 1 sampai A XI YI. Lalu jumlah kuadrat kovariat X antar sama dengan notasi sigma I sama dengan 1 sampai A kurung kurawal dalam kurung sigma XI kuadrat per NI dikurangi dalam kurung sigma X total kuadrat per NT. Next. Selanjutnya yang ketiga menentukan jumlah kuadrat variabel respons Y atau JKY. Jumlah kuadrat variabel respons Y total sama dengan sigma Y total kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y total kuadrat per NT. Lalu jumlah kuadrat variabel respons Y dalam sama dengan notasi sigma I sama dengan 1 sampai A. Kurung kurawal sigma Y1 kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y I kuadrat per NI sama dengan notasi sigma I sama dengan 1 sampai A YI kuadrat. Kemudian jumlah kuadrat variabel respons Y antar sama dengan notasi sigma I sama dengan 1 sampai A. Kurung kurawal dalam kurung sigma YI kuadrat per NI dikurangi dalam kurung sigma Y total kuadrat per NT. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Evani yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Regina Damayanti. Kepada Regina Damayanti, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang D, menentukan
Jumlah kuadrat variabel respon Y dikoreksi atau disebut jumlah kuadrat residu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan koefisien regresi Y atas X atau BXY. Koefisien regresi Y atas X total sama dengan jumlah perkalian total per jumlah kuadrat kovariat X total. Selanjutnya, koefisien regresi Y atas X dalam sama dengan jumlah perkalian dalam per jumlah kuadrat kovariat X dalam. Koefisien regresi Y atas X antar sama dengan jumlah perkalian antar per jumlah kuadrat kovariat X antar. Yang kedua, menentukan jumlah kuadrat regresi untuk berbagai sumber varians. Jumlah kuadrat regresi total sama dengan koefisien regresi Y atas X total, jumlah perkalian total. Jumlah kuadrat regresi dalam sama dengan koefisien regresi Y atas X dalam, jumlah perkalian dalam. Jumlah kuadrat regresi antar sama dengan jumlah kuadrat regresi total min jumlah kuadrat regresi dalam. Selanjutnya, next. Yang ketiga, menentukan jumlah kuadrat Y residu atau JK-res. JK-reg total sama dengan JK-Y total min JK-reg total. JK-reg dalam sama dengan JK-Y dalam min JK-reg dalam. JK-reg antar sama dengan JK-Y antar min JK-reg antar. Yang E, menentukan derajat bebas atau DB. Derajat bebas residu total sama dengan MT min M min 1. Atau M sama dengan banyaknya kovariat. Derajat bebas residu antar sama dengan Na-1. Derajat bebas residu dalam sama dengan NT min M min Na atau Na sama dengan banyaknya kelompok. Yang F, menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu JK residu. Jumlah kuadrat residu antar sama dengan jumlah kuadrat residu antar min derajat bebas residu antar. Jumlah kuadrat residu dalam sama dengan jumlah kuadrat residu dalam per derajat bebas residu dalam. Next slide. Yang G, menentukan harga F min hitung atau F0. F hit sama dengan RJK residu antar per RJK residu dalam. Bandingkan dengan F tabel sama dengan F0,05 derajat bebas residu antar derajat bebas residu dalam. Jika F hit kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima atau tidak terdapat perbedaan rata-rata Y di antara kelompok Y setelah mengontrol variabel X. Jika F hit lebih dari F tabel, maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan rata-rata Y di antara kelompok Y setelah mengontrol variabel X. Bagian H, uji lanjut. Selanjutnya, jika H0 ditolak atau terdapat perbedaan di antara kelompok perlakuan setelah mengontrol kovariat atau pretest, maka dilakukan uji lanjut dengan statistik uji T-ANCOVA dengan formula sebagai berikut. T0 sama dengan Y bar res I min Y bar res J per dalam akar RJK residu D dalam kurung 1 per NI ditambah 1 per NJ ditambah dalam kurung X bar I min X bar J pangkat 2 min JKX dalam, dan T tabel sama dengan T0,05 titik koma derajat bebas residu D. Y bar residu I sama dengan Y bar I min BXY kurung kurawal X bar I min X bar total. Jika T0 kurang sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Jika T0 lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya, rumus dasar ANCOVA ditandai dengan adanya jumlah perkalian, jumlah kuadrat kovariat
X dan jumlah kuadrat variabel kriterium atau Y, yang masing-masing dituliskan JPXY, JKX, dan JKY. Jumlah perkalian tersebut dihitung berdasarkan 3 sumber varians, yaitu total, dalam, dan antar, atau JPT, JPD, dan JPA. Selanjutnya analisis data dengan ANCOVA satu jalan. 1. Perhitungan manual untuk ANCOVA satu jalan. Terdapat contoh yaitu suatu eksperimen bertujuan mempelajari pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Untuk mengetahui kondisi awal, maka sebelum perlakuan dengan metode pembelajaran, baik kelompok eksperimen maupun kelompok perbandingan diberi pretest. Data hasil penelitian disajikan pada tabel berikut. Next slide. Nah, pada slide ini terdapat data ANCOVA A1 jalan. Next slide. Nah, keterangan dari data ANCOVA satu jalan yang tadi, yang A1 yaitu metode inquiry, yang A2 metode penemuan terbimbing, yang A3 metode drill, X pretest atau covariat, dan Y yaitu kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, lakukan pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis sebagai pengaruh perlakuan metode pembelajaran setelah mengontrol kemampuan awal atau pretest. Penyelesaian hipotesis statistik. H0 sama dengan rata-rata populasi 1 sama dengan rata-rata populasi 2 sama dengan rata-rata populasi 3. H1 sama dengan bukan H0. Untuk memudahkan perhitungan disusun tabel kerja berikut. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Regina Damayanti. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Regina Zakia. Kepada Regina Zakia, saya persilahkan. Baik, nah di sini ditunjukkan pada tabel 12.3 yaitu tabel kerja atau persiapan. Seperti yang bisa kita lihat di sini ya, pada kolom pertama ini ada statistik N, sigma X1, N, sigma Y1. Kemudian pada kolom 2 ada A1X, A1Y. Lalu pada kolom ketiga ada A2X, A2Y. Lalu kolom keempat ada A3X dan A3Y. Selanjutnya ada kolom jumlah X dan jumlah Y. Untuk angka dan tabelnya bisa kita lihat bareng-bareng di sini ya. Next. Pada perhitungan untuk ANCOVA satu jalan ini, yang pertama ada jumlah perkalian atau JP. JP total sama dengan sigma X total dikali Y total dikurangi sigma X total dikali sigma Y total per N total sama dengan 962 dikurangi 137 dikali 160 per 24 sama dengan 48,667. Lalu JP dalam sama dengan sigma XI dikali YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per NI sama dengan 20,00 ditambah 12,75 ditambah 9,00 sama dengan 41,75. Lalu JP antar sama dengan sigma XI dikali sigma YI per NI dikurangi sigma X total dikali sigma Y total per N total sama dengan 48 dikali 62 per 8 ditambah 47 dikali 54 per 8 ditambah 42 dikali 44 per 8 dikurangi 137 dikali 160 per 24 sama dengan 6,917. Lalu yang kedua ada jumlah kuadrat kovariat X, JKX. JKX total sama dengan sigma X total kuadrat dikurangi sigma X total kuadrat per N total sama dengan 833 dikurangi 137 kuadrat per 24 sama dengan 50,958. Selanjutnya ada JKX dalam sama dengan sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat per NI sama dengan sigma XI kuadrat sama dengan 24,00 ditambah 16,875 ditambah 7,50 sama dengan 48,375. Lalu ada JKX antar sama dengan sigma XI kuadrat per NI dikurangi sigma X total kuadrat per N total sama dengan 48 kuadrat per 8 ditambah 47
47 kuadrat per 8 ditambah 42 kuadrat per 8 ditambah 137 2 kuadrat per 8 sama dengan 2,583. Lalu yang C ini ada jumlah kuadrat variabel respon Y atau JKY. JKY total sama dengan sigma Y total kuadrat dikurangi sigma Y total kuadrat per N total sama dengan 1132 dikurangi 162 kuadrat per 24 sama dengan 65,333. Lalu JKY dalam sama dengan sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat per NI sama dengan sigma YI kuadrat sama dengan 19,5 ditambah 11,50 ditambah 14,00 sama dengan 45,00. Lalu ada JKY antar sama dengan sigma YI kuadrat per NI dikurangi sigma Y total kuadrat per N total sama dengan 62 kuadrat per 8 ditambah 54 kuadrat per 8 ditambah 44 kuadrat per 8 ditambah 162 kuadrat per 24 sama dengan 20,333. Selanjutnya yang D yaitu menentukan JKY dikoreksi atau JK residu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ini menentukan koefisien regresi Y atas X atau BXY. BXY total sama dengan JP total per JKX total sama dengan 48,667 per 50,958 sama dengan 0,955. Lalu BXY dalam sama dengan JP dalam per JKX dalam sama dengan 41,750 per 48,375 sama dengan 0,863. Lalu BXY antar sama dengan JP antar per JKX antar sama dengan 6,917 per 2,583 sama dengan 2,677. Lalu yang kedua, menentukan JK reg atau JK regresi untuk berbagai sumber varians. JK regresi total sama dengan BXY total dikali JP total sama dengan 0,955 dikali 48,667 sama dengan 46,478. Lalu JK regresi D dalam maksudnya ya sama dengan BXY dalam dikali JP dalam sama dengan 0,863 dikali 41,750 sama dengan 36,032. Lalu yang ketiga, JK regresi antar sama dengan JK regresi total dikurangi JK regresi dalam sama dengan 46,478 dikurangi 36,032 sama dengan 10,446. Nah, yang ketiga ini ada menentukan jumlah kuadrat Y residu atau JK residu total sama dengan JK Y total dikurangi JK regresi total sama dengan 65,333 dikurangi 46,478 sama dengan 18,855. Lalu JK residu dalam sama dengan JKY dalam dikurangi JK regresi dalam sama dengan 45,000 dikurangi 36,032 sama dengan 8,968. Lalu JK residu antar sama dengan JKY antar dikurangi JK regresi antar sama dengan 20,333 dikurangi 10,446 sama dengan 9,888. Yang E, menentukan derajat bebas atau DB. DB residu total sama dengan N total dikurangi M dikurangi 1 sama dengan 24 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 22. M di sini sama dengan 1. Lalu DB residu antar sama dengan NA dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, NA di sini adalah 3. Lalu DB residu dalam sama dengan N total dikurangi M dikurangi A sama dengan 24 dikurangi 1 dikurangi 3 sama dengan 20. Lalu yang F, menghitung rata-rata jumlah kuadrat residu atau JK residu. Rata-rata jumlah kuadrat residu antar sama dengan JK residu antar per DB residu antar sama dengan 9,888 per 2 sama dengan 4,944. Lalu rata-rata jumlah kuadrat residu dalam sama dengan JK residu dalam per DB residu dalam sama dengan 8,968 per 20 sama dengan 0,4484. Lalu yang G, menentukan harga F hitung atau FO.
F hitung sama dengan rata-rata jumlah kuadrat residu antar per rata-rata jumlah kuadrat residu dalam sama dengan 4,944 per 0,4484 sama dengan 11,026 dan F table sama dengan 4 kurung buka 0,05 kurung tutup dikali kurung buka 2,20 kurung tutup sama dengan 3,49 sehingga F hitung sama dengan 11,026 lebih besar dari F table sama dengan 3,49 atau hipotesis nihil ditolak. Yang H, menentukan efek size atau nil kuadrat. Nil A kuadrat sama dengan JK antar per JK antar ditambah JK dalam sama dengan 9,888 per 9,888 ditambah 8,968 sama dengan 0,524. Lalu nil X kuadrat sama dengan JKX per JKX ditambah JK dalam sama dengan 36,032 per 36,032 ditambah 8,968 sama dengan 0,801. Lalu yang I ini ada menyusun tabel ANCOVA. Pada tabel 12.4 ini menunjukkan ringkasan hasil pengujian hipotesis. Kolomnya ada sumber varians, lalu jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata jumlah kuadrat, F hitung, F table, dan nil kuadrat. Pada baris yang pertama ini ada antar residu, jumlah kuadratnya 9,888, lalu derajat bebasnya 2, lalu rata-rata jumlah kuadratnya 4,944, lalu F hitungnya di sini 11,026, lalu F table-nya 3,49, dan nil kuadratnya 0,524. Nah, ada juga dalam residu, jumlah kuadratnya 8,968, lalu derajat bebasnya 20, dan rata-rata jumlah kuadratnya 0,4484. Nah, sumber varians yang terakhir ini ada total residu. Jumlah kuadratnya 18,855, lalu derajat bebasnya adalah 22. Nah, dari hasil analisis seperti disajikan pada tabel di atas ini, diperoleh F hitung sama dengan 11,026, lebih besar dari F table sama dengan 3,49, atau hipotesis nihil ditolak. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Regina Zakia atas pemaparan materinya. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Raihan Aulia. Kepada Raihan Aulia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya itu ada uji lanjut. Karena hasil uji F pada ANCOVA adalah signifikan, maka dilakukan uji lanjut dengan statistik uji T sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel statistik A1, A2, A3, dan jumlah. Untuk N-nya itu A1 8, A2 8, A3 8, dan jumlahnya 24. Untuk X bar I-nya A1 6,00, A2 5,88, A3 5,25, dan jumlahnya 5,71. Dan untuk Y bar I-nya A1 7,75, A2 6,75, dan A3-nya 5,50, maka jumlahnya 6,67. Dari hasil tabel tersebut, maka koefisien regresi atas X dalamnya yaitu 0,863. Dari tabel di atas tersebut dapat rincikan kembali menjadi Y bar residu I sama dengan Y bar I dikurangi BXY dalam kurung X bar I dikurangi X bar total, di mana I sama dengan 1, 2, 3. Lalu Y bar residu 1 sama dengan Y bar 1 dikali BXY dalam kurung X bar 1 dikurang X bar total, sama dengan 7,75 dikurang dalam kurung 0,863 dikali dalam kurung 6,00 dikurang 5,71, sama dengan 7,498. Lalu yang kedua, Y bar residu 2 sama dengan Y bar 2 dikali BXY dikali dalam kurung X bar 2 dikurang X bar total, sama dengan
6,75 dikurangi dalam kurung 0,863 dikali dalam kurung 5,88 dikurang 5,71 sama dengan 6,606. Dan yang terakhir, Y bar residu 3 sama dengan Y bar 3 dikurangi BX-nya dikali dalam kurung X bar 3 dikurang X bar T sama dengan 5,50 dikurang dalam kurung 0,863 dikali dalam kurung 5,25 dikurang 5,71 sama dengan 5,896. Next. Nah, selanjutnya, perbedaan rata-rata nilai residu tersebut tadi diuji dengan statistik uji T ANCOVA atau uji T dikoreksi sebagai berikut. Di sini ada rumus, yaitu T0 sama dengan Y bar residu I dikurangi Y bar residu J per akar kuadrat dari rata-rata jumlah kuadrat residu dalam dikurangi dalam kurung 1 per NI ditambah 1 per NI ditambah dalam kurung X bar I dikurangi X bar C pangkat 2 per jumlah kuadrat dalam, dan derajat bebas residu D-nya sama dengan 20. Adapun untuk hipotesis statistik yang akan diuji berturut-turut itu, yang pertama hipotesis nolnya mu 1 kurang dari sama dengan mu 3. Dan hipotesis satunya mu 1 lebih dari mu 3. Lalu yang kedua, hipotesis nolnya mu 2 kurang dari sama dengan mu 3. Hipotesis satunya mu 2 lebih dari mu 3. Dan yang terakhir ketiga, hipotesis nolnya mu 1 kurang dari mu 2. Hipotesis yang kesatunya mu 1 lebih dari mu 2. Dibandingkan dengan T tabel sama dengan 0,05 titik koma 20 sama dengan 1,72. Nah, dari angka-angka yang ada di tabel sebelumnya itu kita masukin ke dalam rumus yang disebutin tadi. Jadinya TA1 dikali A3 sama dengan 7,498 dikurangi 5,896 per akar kuadrat dari 0,4484 dikali dalam kurung 1 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah dalam kurung 6,00 dikurang 5,25 pangkat 2 per 48,375 sama dengan 1,603 per 0,3425. Hasilnya itu 4,679. Lalu yang kedua TA2 dikali A3 sama dengan 6,606 dikurangi 5,896 per akar kuadrat dari 0,4484 dikali dalam kurung 1 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah dalam kurung 5,88 dikurangi 5,25 pangkat 2 per 48,375 sama dengan 0,711 per 0,3402. Hasilnya itu 2,089. Lalu yang terakhir, TA1 dikali A2 sama dengan 7,498 dikurangi 6,606 per akar kuadrat dari 0,4484 dikali 1 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah dalam kurung 6,00 dikurangi 5,88 pangkat 2 per 48 dikurangi 375 sama dengan 0,892 per 0,3350 sama, hasilnya itu 2,663. Next. Dari hasil tersebut maka dimasukkan ke dalam tabel 12.5 yaitu hasil uji hipotesis lanjut dengan statistik uji T. Untuk nilai kontrasnya itu Y bar 1 dikurangi Y bar 3 sama dengan 1,603. Untuk SE-nya 0,343, untuk T hitungnya 4,679, dan untuk tabelnya 1,72. Maka kesimpulannya, kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan menggunakan metode drill
setelah mengontrol pengaruh pretest. Lalu nilai kontras yang kedua, Y bar 2 dikurangi Y bar 3 sama dengan 0,711. Untuk SE-nya 0,340, T hitungnya 2,089, dan T tabelnya 1,72. Adapun kesimpulannya, kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan menggunakan metode penemuan terbimbing lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan metode drill setelah mengontrol pengaruh pretest. Lalu yang ketiga, nilai kontras Y bar 1 dikurangi Y bar 2 sama dengan 0,892. Untuk SE-nya itu 0,335, T hitungnya 2,663, dan T tabelnya 1,72. Maka kesimpulannya, kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan menggunakan metode inquiry lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan menggunakan metode penemuan terbimbing setelah mengontrol pengaruh pretest. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada J, efisiensi relatif dan ketepatan model. Yang pertama, ada efisiensi relatif atau ER. Untuk melihat efisiensi relatif dari analisis covariance setelah mengontrol pretest terhadap analisis variance atau tidak mengontrol pretest, dapat digunakan rumus efisiensi relatif berikut ini. Efisiensi relatif sama dengan rata-rata jumlah kuadrat Y dalam tidak dikoreksi per rata-rata jumlah kuadrat Y dalam efektif setelah dikoreksi dikali 100%, di mana rata-rata jumlah kuadrat Y dalam tidak dikoreksi sama dengan jumlah kuadrat Y dalam per N total dikurangi N antar, sama dengan 45,00 per 24 kurang 3, sama dengan 45,00 per 21, maka hasilnya 2,1429. Nah, untuk rata-rata jumlah kuadrat Y dalam efektif setelah dikoreksi sama dengan rata-rata jumlah kuadrat residu dalam dikali dalam kurung 1 ditambah jumlah kuadrat X antar per N antar dikurangi 1 dikali jumlah kuadrat X dalam. Next. Rata-rata jumlah kuadrat Y dalam atau efektif setelah dikoreksi sama dengan 0,4484 dikali dalam kurung 1 ditambah 2,583 per dalam kurung 3 kurang 1 dikali dalam kurung 48,375, maka hasilnya 0,46036. Maka efisiensi relatifnya sama dengan dalam kurung 2,1429 per 0,46036 dikali 100% sama dengan 4,6548 dikali 100% sama dengan 465,48%. Terlihat bahwa dengan menggunakan analisis covariance terhadap data hasil perlakuan ketiga metode pembelajaran, pada contoh mampu meningkatkan ketepatan estimasi sebesar 465,48% dikurangi 100% sama dengan 365,48%. Jadi, analisis covariance lebih efisien dibandingkan menggunakan analisis variance. Next. Nah, lalu yang kedua ada pemeriksaan ketepatan model. Pengujian hipotesis dengan menggunakan model analisis covariance mensyaratkan adanya ketepatan dari model tersebut. Model analisis covariance telah dibangun untuk menjawab permasalahan tentang pengaruh metode pembelajaran yang dicobakan atau diberikan terhadap kemampuan berpikir kritis matematis atau Y dengan mempertimbangkan adanya pengaruh pretest atau X. Karena itu, pemeriksaan kembali terhadap model yang telah dibangun perlu dilakukan. Adapun pemeriksaan ketepatan model meliputi sebagai berikut. Yang A, pengujian ketepatan penggunaan covariat X dalam model. Pengujian ini mempelajari apakah benar pretest X mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematis Y
Jika benar, maka perlu menggunakan ANCOVA untuk mengeliminir pengaruh pretest X. Hal ini berarti menguji koefisien regresi Y atas X melalui hipotesis berikut. Hipotesis 0 yaitu beta sama dengan 0, artinya pretest X tidak berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Dan hipotesis 1 yaitu beta tidak sama dengan 0, artinya pretest X berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Raihan Aulia yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Rina Nurwina. Kepada Rina Nurwina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini selanjutnya ada statistik uji yang digunakan dalam pengujian ketepatan penggunaan kovariat X dalam model, yaitu F0 sama dengan JP dalam kuadrat per JKX dalam dibagi rata-rata jumlah kuadrat residu dalam sama dengan 41,750 kuadrat per 48,375 dibagi 0,4484 sama dengan 80,36 dan F tabelnya yaitu 4,35. Karena F0 sama dengan 80,36 maka F tabnya sama dengan 4,35, maka H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh pretest X terhadap kemampuan berpikir kritis matematis Y. Dengan demikian, pelibatan pretest X dalam model ANCOVA adalah tepat. Artinya, efek pretest perlu dikendalikan melalui ANCOVA karena ia mempengaruhi hasil Y. Padahal tujuan penelitian adalah untuk mempelajari pengaruh metode pembelajaran terhadap Y. Jadi, penggunaan ANCOVA sangat tepat untuk menjamin bahwa hasil Y memang dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang dicobakan. Next. Yang selanjutnya, pengujian terhadap asumsi bahwa metode pembelajaran tidak berkorelasi bebas dengan pretest X. H0 sama dengan tidak ada hubungan antara perlakuan metode pembelajaran dengan pretest X yang dilibatkan dalam model. H1 bukan H0. Statistik uji yang digunakan yaitu F0 sama dengan JKX antar per dalam kurung NA dikurangi 1 dibagi JKX dalam per dalam kurung NT dikurangi NA sama dengan 2,583 per 2 dibagi 48,375 per 21 sehingga diperoleh hasil 0,561. Bandingkan F tabel sama dengan F 0,05, 2, dan 21 sama dengan 3,47. Karena F0 kurang dari sama dengan FT, maka H0 diterima. Berarti metode pembelajaran yang diberikan tidak dipengaruhi atau tidak berkorelasi dengan pretest X. Jadi model di atas tepat karena memenuhi asumsi tentang kebebasan antara pretest X dan perlakuan metode pembelajaran. Next. Selanjutnya, pengujian kesejajaran atau kehomogenan sama koefisien regresi masing-masing perlakuan A1, A2, dan A3. Uji homogenitas koefisien regresi adalah salah satu uji persyaratan utama dalam ANCOVA. Adapun hipotesis yang akan diuji yaitu H0, yaitu ada beta 1, beta 2, sama dengan beta 2, sama dengan beta 3. Artinya ketiga koefisien regresi sama. H0 artinya H1 artinya bukan H0. Langkah-langkah pengujian menggunakan data pada tabel kerja. Yang pertama, menentukan koefisien regresi dengan rumus B1 sama dengan sigma X1Y1 per sigma X1 kuadrat. Dari tabel kerja diperoleh nilai-nilai berikut. Sigma X1 kuadrat sama dengan 24,00. Sigma X2 kuadrat sama dengan 16,875. Sigma X3 kuadrat sama dengan 7,50. Sigma Y1 kuadrat sama dengan 19,50.
sigma Y2 kuadrat sama dengan 11,50, sigma Y3 kuadrat sama dengan 14,00, dan X bar 1 sama dengan 6,00, X bar 2 sama dengan 5,88, X bar 3 sama dengan 5,52, Y bar 1 sama dengan 7,75, Y bar 2 sama dengan 6,75, dan Y bar 3 sama dengan 5,50. Selanjutnya, B1 sama dengan sigma X1Y1 per sigma X1 kuadrat sama dengan 20,00 per 24,00 sama dengan 0,833. Selanjutnya, A1 sama dengan Y bar 1 dikurangi B1 X bar 1 sama dengan 7,75 dikurangi dalam kurung 0,833 dikali 6,00 sama dengan 2,752. Persamaan regresi kelompok antar 1 sama dengan Yopi sama dengan 2,75 ditambah 0,833 X1. Selanjutnya untuk B2-nya sama dengan sigma X2Y2 per sigma X2 kuadrat sama dengan 12,750 per 16,875 sama dengan 0,756. Selanjutnya A2 sama dengan Y bar 2 dikurangi B2 X bar 2 sama dengan 6,75 dikurangi 0,756 dikali 5,88 sama dengan 2,31. Persamaan regresi kelompok antar 2 sama dengan Yopi sama dengan 2,31 ditambah 0,756 X2. Selanjutnya B3 sama dengan sigma X3Y3 per sigma X3 kuadrat sama dengan 9,00 per 7,50 sama dengan 1,200. A3 sama dengan Y bar 3 dikurangi B3 X bar 3 sama dengan 5,50 dikurangi 1,200 dikali 5,25 sama dengan min 0,800. Next. Selanjutnya, menentukan jumlah kuadrat regresi atau JK-reg. Rumus yang digunakan JK-reg antar I sama dengan BI sigma X1Y1. JK-reg antar 1 sama dengan B1 sigma X1Y1 sama dengan 0,833 dikali 20,00 sama dengan 16,667. JK-reg antar 2 sama dengan B2 sigma X2Y2 sama dengan 0,756 dikali 12,75 sama dengan 9,633. JK-reg antar 3 sama dengan B3 sigma X3Y3 sama dengan 1,200 dikali 9,00 sama dengan 10,800. Yang ketiga, menentukan jumlah total kuadrat residu atau JK-res. Rumus yang digunakan yaitu JK-res antar I sama dengan JK total antar I dikurangi JK-reg antar I sama dengan sigma Y1 kuadrat dikurangi B1 sigma X1Y1. JK-res antar 1 sama dengan 19,50 dikurangi 16,667 sama dengan 2,833. JK-res A2 sama dengan 11,50 dikurangi 9,633 sama dengan 1,867. JK-res antar 3 sama dengan 14,00 dikurangi 10,80 sama dengan 3,200. Sehingga total JK-res antar I sama dengan sigma JK-res antar I sama dengan 2,833 ditambah 1,867 ditambah 3,20 sama dengan 7,90. Dengan derajat bebas sama dengan sigma dalam kurung NI dikurangi K dikurangi 1 sama dengan NP dikurangi 2NA sama dengan dalam kurung 8 dikurangi 1 dikurangi 1
ditambah 80 ditambah dalam kurung 8 dikurangi 1 dikurangi 1 ditambah dalam kurung 8 dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 24 kurangi 6 sama dengan 18, sehingga diperoleh F table sama dengan F 0,05 dikali 2,18 sama dengan 3,56. Next. Selanjutnya menghitung F0. Dalam perhitungan ANCOVA sebelumnya telah diperoleh koefisien regresi seluruh perlakuan metode antar 1, antar 2, dan antar 3, yaitu sebesar BXY dalam sama dengan 0,863. Hipotesis yang akan diuji pada bagian ini adalah apakah benar ketiga koefisien korelasi regresi yang didapatkan dari masing-masing metode pembelajaran, yaitu B1 sama dengan 0,833, B2 sama dengan 0,756, dan B3 sama dengan 1,200 sama atau homogen atau sejajar. Sehingga untuk menguji kesejajaran garis regresi cukup dihitung satu koefisien regresi untuk semua perlakuan metode pembelajaran, yaitu hanya BXY dalam sama dengan 0,863 saja. Asumsi tentang kehomogenan ketiga koefisien regresi ditentukan melalui perbandingan antara selisih rata-rata jumlah kuadrat residu atau galat seluruh perlakuan dengan rata-rata jumlah kuadrat residu masing-masing perlakuan dan rata-rata jumlah kuadrat residu masing-masing perlakuan. Rasio perbandingan tersebut diperlihatkan oleh statistik uji berikut. F0 sama dengan J kares dalam sigma J kares antar I per dalam kurung NA dikurangi 1 dibagi dalam kurung sigma J kares antar I dibagi dalam kurung sigma dalam kurung N1 dikurangi K dikurangi 1 sama dengan dalam kurung 8,968 dikurangi 7,900 per 2 dibagi 7,900 per 18 sehingga hasilnya yaitu 1,216 ns. Bandingkan dengan FT yaitu 3,56 karena F0 kurang dari sama dengan FT maka H0 diterima. Terlihat bahwa benar ketiga koefisien regresi homogen atau garis regresi ketiga kelompok perlakuan adalah sejajar. Jadi, asumsi kehomogenan koefisien regresi untuk setiap perlakuan dengan metode pembelajaran yang dicobakan terpenuhi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rina Nurwina yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu pengoperasian aplikasi SPSS untuk ANCOVA 1 jalan oleh Nurul Khotimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengoperasian aplikasi SPSS untuk ANCOVA 1 jalan. Kita harus terlebih dahulu membuka aplikasi SPSS, kemudian melakukan penyajian data dari contoh 12.1. Saya sudah mempersiapkannya terlebih dahulu di Microsoft Excel. Nah, datanya seperti ini. Di dalam buku disajikan seperti tabel 12.2 data ANCOVA 1 jalan. Keterangannya A1 metode inquiry, A2 metode penemuan terbimbing, A3 metode drill. X adalah pretest dan Y kemampuan berpikir kritis. Nah, kita pindahkan saja datanya ke SPSS. Kita paste. Kemudian klik variable view. Kita ubah namanya kolom pertama A, kolom kedua X, kolom ketiga Y. Lalu kita klik values di sini. Masukkan yang value pertama adalah inquiry.
lalu klik add. Yang kedua, penemuan terbimbing. Yang ketiga, drill. Setelah itu klik OK. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian measure-nya kita ubah yang kolom pertama menjadi nominal untuk X scale dan Y scale juga. Setelah itu kita pilih file, kemudian klik new, lalu syntax, maka akan muncul seperti ini. Di syntax kita input beberapa sajian data, saya sudah menyiapkannya. Ini tinggal kita copy saja. Data ini terdapat di buku pada halaman 433. Kita copy di sini, maaf kita paste. Kemudian kita blok. Lalu klik icon segitiga ini. Ditunggu sebentar. Maka akan keluar output seperti ini. Baik yang pertama yaitu 11 Test of Equality of Error Variance, yakni output SPSS dan interpretasi uji persyaratan. Nah, interpretasinya di sini, hipotesis statistik yang diajukan yaitu H0 sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2 sama dengan sigma 3 pangkat 2. H1 selain H0. Harga Levens test dari variance error dinyatakan dengan statistik F sama dengan 0,396 dengan derajat bebas sama dengan 2,21 dan p-value sama dengan 0,678 lebih besar 0,05 atau H0 diterima, sehingga parameter rata-rata dari 3 kelompok data sampel adalah mempunyai varian sama atau homogen. Kemudian tabel selanjutnya yaitu test of between subject effects, interpretasinya H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 dan H1 bukan H0. Dari tabel tersebut pada baris AX diperoleh harga FO sama dengan 1,216 derajat bebas sama dengan 2,18 dengan p-value sama dengan 0,320 lebih besar 0,05 atau H0 diterima. Hal ini berarti koefisien regresi atau slope ketiga kelompok A1, A2, A3 diasumsikan sama atau homogen. Dengan demikian, persamaan regresi ketiga kelompok diasumsikan sejajar. Persamaan regresi ketiga kelompok dapat dibentuk dari printout SPSS berikut ini. Nah, parameter estimate. Interpretasinya, kita dapat membentuk model regresi dan persamaan fungsi regresi perlakuan metode pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis, matematis berdasarkan tabel parameter estimate sebagai berikut. Model regresi Y sama dengan 0,800 ditambah 3,550 A sama dengan 1 ditambah 3,111 A sama dengan 2 ditambah 1,200 X dikurang 0,367 sama dengan A sama dengan 1 akar atau pangkat X dikurangi 0,444
A sama dengan 2 pangkat X. Persamaan regresi Y topi sama dengan beta O ditambah beta I ditambah delta O ditambah delta I pangkat X. Kelompok A1 Y topi sama dengan min 0,800 ditambah 3,550 ditambah 1,200 dikurang 0,367 pangkat X. Pangkat X1 sama dengan 2,750 ditambah 0,833 X1. Kemudian kelompok A2, Y topi sama dengan min 0,800 ditambah 3,11 ditambah 1,200 dikurang 0,444 pangkat X2 sama dengan 2,311 ditambah 0,756 X2. Kelompok A3 Y topi sama dengan min 0,800 ditambah 000 ditambah 1,200 dikurangi 0,000 pangkat X3 sama dengan 0,800 ditambah 1,200 X3. Kemudian tabel uji hipotesis, kita beralih pada tabel uji hipotesis yang ini. Test of between subject hipotesis. Interpretasinya yakni dari tabel tersebut diperoleh harga F hitung atau FO atau A sama dengan 11,026, derajat bebas sama dengan 2,20 dengan p-value sama dengan 0,001 lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang diajar dengan metode inquiry, penemuan terbimbing, dan drill. Setelah mengontrol pengaruh pretest, hal ini berarti metode pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Ternyata faktor metode pembelajaran dapat menjelaskan 86,30% variasi kemampuan berpikir kritis matematis. H0 beta I sama dengan delta sama dengan 0,I sama dengan 1,2 dan H1 bukan H0. Dari tabel baris korek model diperoleh FO sama dengan 41,903, derajat bebasnya 3,20 dan p-value-nya sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak sehingga kovariat IQ atau X dan metode pembelajaran A secara simultan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis. Selanjutnya dilakukan uji lanjut dengan statistik T. Hasilnya yaitu yang ini, tabel yang ini, parameter estimate untuk uji lanjut. Adapun hipotesis statistik yang akan diujinya yaitu yang pertama H0 μ1 lebih kecil sama dengan dari μ3, H1 sama dengan μ1 lebih besar dari μ3. Yang kedua H0 μ2 lebih kecil dari sama dengan μ3, H1 μ2 lebih besar dari μ3. Yang ketiga, H0 μ1 lebih kecil dari sama dengan μ2, H1 μ1 lebih besar dari μ2, dan yang keempat, H0 delta lebih kecil sama dengan 0, H1 delta lebih besar 0. Dari hasil analisis tabel berikut diperoleh harga statistik uji T. T0, A1 dikali A3 sama dengan 4,679, derajat bebasnya 20, p-value sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,05 atau H0 ditolak.
Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan metode drill setelah mengontrol pengaruh pretest. Yang kedua, T0 A2 kali A3 sama dengan 2,089, derajat bebasnya 20, p-value-nya 0,05 per 2 sama dengan 0,025 lebih kecil dari 0,05 atau H0 ditolak. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode penemuan terbimbing lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan metode drill setelah mengontrol pengaruh pretest. Nah, yang ketiga, dari hasil statistik uji T, pada I dan I2 atau yang ke-1 dan kedua diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan metode penemuan terbimbing setelah mengontrol pengaruh pretest. Nah, yang terakhir, uji hipotesis pengaruh kovariat IQ dari tabel diperoleh T0 sama dengan 8,964, p-value-nya sama dengan 0,000, lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh positif IQ terhadap kemampuan berpikir kritis matematika. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Riza Amalia. Kepada Riza Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu ada analisis data dengan penerapan analisis covariance dua jalan. Sebagai contoh soal yaitu suatu penelitian bertujuan mempelajari pengaruh metode pembelajaran dan model asesmen terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika atau KPMM dengan mengontrol pengaruh IQ. Metode pembelajarannya itu meliputi metode inquiry A1 dan metode drill A2. Sedangkan model asesmen yang dilibatkannya itu meliputi asesmen kinerja B1 dan asesmen konvensional B2. Karena kemampuan pemecahan masalah matematika sangat dipengaruhi oleh IQ siswa, maka IQ siswa harus dikendalikan secara statistik. Data kemampuan pemecahan masalah matematika Y dan IQ X setelah perlakuan metode pembelajaran dan model asesmen disajikan pada tabel berikut ini. Ini ada tabel IQ dan kemampuan pemecahan masalah matematika. Keterangannya yaitu A1 B1 merupakan kelompok siswa dengan perlakuan metode inquiry dan asesmen kinerja. A2 B2 yaitu merupakan kelompok siswa dengan perlakuan metode drill dan asesmen kinerja. A1 B2 yaitu kelompok siswa dengan perlakuan metode inquiry dan asesmen konvensional. A2 B2 yaitu merupakan kelompok siswa dengan perlakuan metode drill dan asesmen konvensional. Y yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika dan X yaitu IQ. Next. Untuk mempermudah dalam perhitungannya itu disajikan jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali pada tabel berikut ini. Di sini ada pada sigma XY jumlah A1 B1 yaitu 16628, jumlah A2 B1 10545, jumlah A1 B2 10732, jumlah A2 B2 15072 dan jumlah keseluruhannya yaitu 52977. Dan pada sigma X atas Y yaitu jumlah A1 B1 adalah 25,313, jumlah A2 B1 99, jumlah A1 B2 yaitu 110,500, jumlah A2 B2 yaitu 45, dan jumlah keseluruhannya yaitu 279,563. Dan pada sigma XY A1 jumlahnya yaitu 27360, jumlah A2 yaitu 25617, jumlah B1 yaitu 27173,
dan jumlah B2 yaitu 25804. Dan pada sigma X atas Y yaitu A1 jumlahnya 135,8125, A2 yaitu jumlahnya 1,437,500, B1 yaitu 124,3125, dan B2 yaitu 1,552,500. Next. Selanjutnya di sini ada uji persyaratan. Uji persyaratan analisis covariance ini meliputi 1. Uji normalitas, 2. Uji homogenitas, 3. Uji linearitas, dan 4. Uji kesejajaran atau homogenitas garis regresi slope untuk setiap kelompok. Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H0 yaitu beta 11 sama dengan beta 21 sama dengan beta 12 sama dengan beta 22. Keempat koefisien regresi ini sama atau sejajar. Dan pada H1 yaitu bukan H0 atau ada koefisien regresi tidak sejajar. Statistik uji yang akan digunakan adalah sebagai berikut, yaitu F0 sama dengan jumlah kuadrat residu dalam dikurangi jumlah kuadrat residu AIBJ dibagi NAIBJ dikurangi 1 per jumlah kuadrat residu AIBJ dibagi N total dikurangi 2 NAIBJ, di mana NAIBJ dikurangi 4, NAIBJ sama dengan 4, N total sama dengan 64, derajat bebas 1 sama dengan NAIBJ dikurangi 1 sama dengan 3. Derajat bebas 2 sama dengan N total dikurangi 2 NAIBJ sama dengan 64 dikurangi 2 dikali 4, yaitu sama dengan 56. Next. Selanjutnya, untuk menentukan harga F0 tersebut, akan dicari komponen berikut ini. Yang pertama, ada persamaan regresi kelompok AIBJ. Yaitu regresi AIBJ menggunakan tabel persiapan. Itu pada B11 sama dengan sigma X11 Y11 per sigma X11 kuadrat sama dengan 25,313 per 256,438 sama dengan 0,0987. Dan pada A11 sama dengan Y11 dikurangi B X bar 11 sama dengan 8,563 dikurangi 0,0987 dan 121,188 sama dengan min 3,3997. Dan pada regresi A1B2 yaitu B12 sama dengan sigma X12 Y12 per sigma X12 kuadrat sama dengan 110,500 per 988,00 sama dengan 0,118. Dan pada A12 sama dengan Y bar 12 dikurangi BX bar 12 sama dengan 6,063 dikurangi 0,118 dan 109,500 sama dengan min 6,1842. Jadi persamaan regresi A1B2 adalah Y topi 12 sama dengan A12 ditambah BX sama dengan min 6,1842 ditambah 0,112X. Selanjutnya pada regresi A2B1 yaitu pada B21 sama dengan sigma X21 Y21 per sigma X21 kuadrat sama dengan 99,00 per 812,438 yaitu sama dengan 0,1219. Dan pada A21 yaitu Y bar 21 dikurangi BX bar 21 sama dengan 6,000 dikurangi 0,1219 dan 108,813 yaitu sama dengan min 7,2594. Jadi persamaan regresi A2B1 adalah Y topi 21 sama dengan A21 ditambah BX
yaitu sama dengan min 7,260 ditambah 0,122x. Selanjutnya pada regresi A2-B2, yaitu B22 sama dengan sigma X22 Y22 per sigma X22 kuadrat sama dengan 44,750 per 408,438, yaitu sama dengan 0,1096. Dan pada A22 yaitu sama dengan Y bar 22 dikurangi BX bar 22 sama dengan 7,750 dikurangi 0,1096 dan 121,1188 sama dengan min 5,5278. Jadi persamaan regresi A2-B2 adalah Y topi 22 sama dengan A22 ditambah BX, yaitu sama dengan 5,528 ditambah 0,110x. Next. Selanjutnya ada jumlah kuadrat residu dalam atau JKYRSD. Di sini ada JKYD atau jumlah kuadrat residu dalam sama dengan sigma YIJ kuadrat per NIJ atau sama dengan sigma YIJ kuadrat, yaitu sama dengan 39,875. Dan pada jumlah kuadrat regresi dalam yaitu sigma X total Y total kuadrat per sigma X total kuadrat sama dengan 279,563 kuadrat per 2465,313, yaitu sama dengan 31,7019. Dan pada jumlah kuadrat residu dalam yaitu sama dengan jumlah kuadrat dalam dikurangi jumlah regresi dalam sama dengan 39,875 dikurangi 31,7019, yaitu sama dengan 8,1731. Selanjutnya, yang ketiga ada jumlah kuadrat residu tiap kelompok atau AIBJ. Pada JKYRS AIBJ sama dengan pada JKRS A1B1 sama dengan sigma Y11 kuadrat dikurangi sigma X11 Y11 kuadrat per sigma X kuadrat sama dengan 3,938 dikurangi 25,313 kuadrat per 256,438 sama dengan 1,4389. Dan pada JKYRS A1B2 yaitu sama dengan sigma Y12 kuadrat dikurangi sigma X12 Y12 kuadrat per sigma X kuadrat 12 sama dengan 12,938 dikurangi 110,500 kuadrat per 988,00, yaitu sama dengan 0,5789. Dan pada JKYRS A2B1 yaitu sama dengan sigma Y21 kuadrat dikurangi sigma X21 Y21 kuadrat per sigma X21 kuadrat sama dengan 16,000 dikurangi 990,00 kuadrat per 812,438 sama dengan 3,9363. Dan pada JKYRS A2B2 sama dengan sigma Y22 kuadrat dikurangi sigma X22 Y22 kuadrat per sigma X kuadrat 22 sama dengan 7,000 dikurangi 44,750 kuadrat per 408,438, yaitu sama dengan 2,0970. Dan jadi jika JKYRS AIBJ yaitu sama dengan 1,4389 ditambah 0,5789 ditambah 3,9363 ditambah 2,0970 sama dengan 8,05112. F0 sama dengan jumlah kuadrat residu dalam dikurangi jumlah kuadrat residu AIBJ
dibagi NaIBJ dikurangi 1 per JK jumlah kuadrat residu AIBJ per N total dikurangi 2 NaIBJ, yaitu sama dengan 8,1731 dikurangi 8,05112 dibagi 4 dikurangi 1 per 8,0512 dibagi 64 dikurangi 2 dikali 4, yaitu sama dengan 0,040633 per 0,143771 sama dengan 0,282 dibandingkan dengan F tabel sama dengan F 0,05 dikali 3,56, yaitu sama dengan 2,77, sehingga F0 lebih kecil dari F tabel atau H0 diterima. Kelompok A1, B1, A2B1, A1B2, dan A2B2 mempunyai koefisien regresi slope homogen atau keempat garis regresi diasumsikan sejajar. Next. Yang selanjutnya ada uji hipotesis. Uji hipotesis dimulai dengan terlebih dahulu menentukan jumlah kuadrat dan jumlah hasil kali dari sumber varians, yaitu total, antar A, antar B, interaksi AB, dan dalam atau perhitungan dengan desimal menggunakan Excel. Yang pertama, ada jumlah kuadrat kovariat X atau JKX, yaitu ada JKX total sama dengan sigma X total kuadrat dikurangi sigma X total kuadrat per NT sama dengan 8531717 dikurangi 7371 kuadrat per 64 sama dengan 4785,109. Dan selanjutnya ada JKX antar, yaitu sama dengan sigma XI kuadrat per NI dikurangi sigma X total kuadrat per N total sama dengan 3691 kuadrat per 32 ditambah 3680 kuadrat per 32 dikurangi 7371 kuadrat per 64, yaitu sama dengan 1,890. Dan selanjutnya ada JKX antar B, yaitu sigma XJ kuadrat per NJ dikurangi sigma X total kuadrat per N total sama dengan 3680 kuadrat per 32 ditambah 3691 kuadrat per 32 dikurangi 7371 kuadrat per 64 sama dengan 1,891. Dan selanjutnya ada JKX interaksi AB, yaitu sama dengan sigma XIJ kuadrat per NIJ dikurangi sigma X total kuadrat per N total dikurangi JK antar A dan dikurangi JK antar B sama dengan 1939 kuadrat per 16 ditambah 1741 kuadrat per 16 ditambah 1752 kuadrat per 16 ditambah 1939 kuadrat per 16 dikurangi 7371 kuadrat per 16 dikurangi 1,891 dikurangi 1,891, yaitu hasilnya sama dengan 2316,016. Selanjutnya pada JKY dalam, yaitu sama dengan sigma XIJ kuadrat dikurangi sigma XIJ kuadrat per NIJ sama dengan sigma XIJ kuadrat sama dengan 2465,313. Selanjutnya di sini yang kedua ada jumlah kuadrat variabel kriterion Y atau JKY. Pada JKY total sama dengan sigma Y total kuadrat dikurangi sigma Y total kuadrat per N total sama dengan 3338 dikurangi 454 kuadrat per 64 sama dengan 117,438. Dan selanjutnya pada JKY antar A sama dengan sigma
YI kuadrat per NI dikurangi sigma Y total kuadrat per N total sama dengan 234 kuadrat per 32 ditambah 220 kuadrat per 32 dikurangi 454 kuadrat per 64 sama dengan 3,063. Selanjutnya pada JK Y antar B, yaitu sigma YJ kuadrat per NJ dikurangi sigma Y total kuadrat per NJ sama dengan 233 kuadrat per 32 ditambah 221 kuadrat per 32 dikurangi 454 kuadrat per 64 sama dengan 2,250. Selanjutnya pada JKY interaksi AB, yaitu sama dengan sigma YIJ kuadrat per NIJ dikurangi sigma Y total kuadrat per N total dikurangi JKA dikurangi JKB sama dengan 137 kuadrat per 16 ditambah 96 kuadrat per 16 ditambah 97 kuadrat per 16 ditambah 127 kuadrat per 16 dikurangi 3063 dikurangi 2,250 sama dengan 72,250. Dan selanjutnya pada JK dalam, yaitu sama dengan sigma YIJ kuadrat dikurangi sigma YIJ kuadrat per NIJ sama dengan sigma YIJ kuadrat, yaitu sama dengan 39,785. Sekian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Riza Amalia yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sahra Fajrin. Kepada Sahra Fajrin, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, jumlah perkalian atau JP. JP total sama dengan sigma X total, Y total dikurang sigma X total dikali sigma Y total per N total. Sama dengan 52977 dikurang 7371 dikali 454 per 64 sama dengan 688,969. Kemudian JP antar sama dengan sigma XI dikali sigma YI per NI dikurang sigma X total dikali sigma Y total per N total sama dengan 3591 dikali 234 per 32 ditambah 3680 dikali 220 per 32 dikurang 7371 dikali 454 per 64 sama dengan 2,406. Kemudian JP B sama dengan sigma XI dikali sigma YI per NI dikurang sigma X total dikali sigma Y total per N total sama dengan 3680 dikali 233 per 32 ditambah 3691 dikali 221 per 32 dikurang 7371 dikali 454 per 64 sama dengan min 2,063. Kemudian JP interaksi AB sama dengan sigma XIJ dikali sigma YIJ per NIJ dikurang sigma X total dikali sigma Y total per N total dikurang JK antar dikurang JKB sama dengan 1939 dikali 137 per 16 ditambah 1741 dikali 96 per 16 ditambah 1752 dikali 97 per 16 ditambah 1939 dikali 124 per 16 dikurang 7371 dikali 454 per 64 dikurang 2,406 dikurang min 2,063 sama dengan 409,063. Kemudian JPY dalam sama dengan sigma XIJ YIJ dikurang sigma dikurang N dikurang per NIJ sama dengan sigma XY sama dengan 279,563. Kemudian yang keempat koefisien regresi BXY. BXY total sama dengan JP total ditambah JP dalam per
JKX total ditambah JKX dalam sama dengan 688,969 ditambah 279,563 per 4785,109 ditambah 2465,313 sama dengan 968,532 per 7250,422 sama dengan 0,1336. Kemudian BXY antar sama dengan JP antar ditambah JP dalam per JKX antar ditambah JKX dalam sama dengan 2,406 ditambah 279,563 per 1,891 ditambah 2465,313 sama dengan 281,969 per 2467,294 sama dengan 0,1143. Kemudian BXY interaksi B sama dengan JPB ditambah JPD per JKXB ditambah JKXD sama dengan min 2,063 ditambah 279,563 per 1,891 ditambah 2465,313 sama dengan 277,50 per 2467,294 sama dengan 0,1125. Kemudian BXY AB sama dengan JPAB ditambah JPD per JKXAB ditambah JKXD sama dengan 409,563 ditambah 279,563 per 2316,016 ditambah 2465,313 sama dengan 689,126 per 4781,329. BXYD sama dengan JPD per JKXD sama dengan 279,563 per 2465,313 sama dengan 0,1134. Next. Yang kelima, jumlah kuadrat regresi JK atau regresi. JK regresi total sama dengan BXY total, kurung buka kurawal JP total ditambah JP dalam sama dengan 0,1336 dikali 968,532 sama dengan 129,3791. JK regresi antar sama dengan BXY antar, kurung buka kurawal JPA ditambah JPD sama dengan 0,1143 dikali 281,969 sama dengan 32,2253. JK regresi antar B sama dengan BXY antar B, kurung buka kurawal JPB ditambah JPD sama dengan 0,1125 dikali 277,500 sama dengan 31,2120. JK regresi interaksi AB sama dengan BXY AB kurung buka kurawal JPAB ditambah JPD sama dengan 0,1440 dikali 689,126 sama dengan 99,1784. Nah, yang keenam, jumlah kuadrat residu atau JKY residu. JKY residu dalam sama dengan JKY dalam dikurang JK regresi dalam sama dengan 39,875 dikurang 31,7019 sama dengan 8,1731. JKY residu antar sama dengan JKY antar dikurang JK regresi antar ditambah JK regresi dalam sama dengan 3,063 dikurang 32,2253 ditambah 31,7019 sama dengan 2,5391. Yang terus JKY residu B sama dengan JKYB dikurang JK regresi B ditambah JK regresi D sama dengan 2,250 dikurang 31,2120 ditambah 31,7019 sama dengan 2,7399. JKY residu AB sama dengan JKY AB dikurang JK regresi AB ditambah JK regresi dalam sama dengan 72,250 dikurang 99,1784 ditambah 31,7019 sama dengan 4,7736. JKY residu total sama dengan JKY residu
A ditambah JKY residu B ditambah JKY residu AB ditambah JKY residu dalam sama dengan 18,2257. Yang ketujuh, derajat bebas atau DB. DB residu total sama dengan MT dikurang M dikurang 1 sama dengan 64 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 62. DB residu antar sama dengan NA dikurang 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. DB residu antar B sama dengan NB dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. DB residu antar B sama dengan NA dikurang 1, N dikali NB dikurang 1 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 1. DB residu dalam sama dengan MT dikurang M dikurang NA dikali NB sama dengan 64 dikurang 1 dikurang 2 kali 2 sama dengan 59. Yang ke-8, menentukan efek size atau mil kuadrat. Dengan menggunakan rumus efek size pada halaman 353 diperoleh mil A kuadrat sama dengan 0,273 NH kuadrat sama dengan 0,251, NAB kuadrat sama dengan 0,369, NX kuadrat sama dengan JKX per JKX plus JKD sama dengan 0,795. Next. Kemudian yang ke-9 ada menyusun tabel ANCOVA 2 jalan. Di sini ada sumber varians, ada JKY residu, ada derajat bebas, ada RJKY residu, ada F0, ada F tabel, ada alfa 0,05 dan mil akar 2. Total dari JKY residu dan derajat bebas, JKY residunya 18,226, derajat bebasnya 62. Yang ke-10, hasil pengujian hipotesis main effect, interaction effect, dan simple effect. Yang A, main effect, hipotesis satunya H0 sama dengan mu 10 lebih kecil dari atau sama dengan mu 20, H1-nya mu 10 lebih besar dari mu 20. Dari tabel ANCOVA diperoleh F0A sama dengan 18,330 lebih besar dari F table sama dengan 4,004. H0 ditolak. Dengan demikian, metode pembelajaran berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Setelah mengontrol IQ siswa, metode pembelajaran dapat menjelaskan sebesar 27,30% variasi skor kemampuan pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, dilakukan uji satu pihak melalui prosedur ANCOVA 1 jalan. Next. Kemudian ada tabel, ada statistik A1, A2, dan jumlah. Statistik N, A1-nya 32, A2-nya 32, jumlahnya 64. X bar 1, A1-nya 115,344, A2-nya 115,000, jumlahnya 115,172. Statistik Y bar 1, A1-nya 7,313, A2-nya 6,875, jumlahnya 7,094. Statistik BXY dalam, total jumlah dari A1, A2 yaitu 0,1435. Jumlah keseluruhan totalnya RJK residu dalam sama dengan 0,2595 dan JKX dalam sama dengan 4783,219. Selanjutnya dilakukan uji satu pihak melalui ANCOVA 1 jalan. Berikut ini disarikan hasil perhitungan dalam ANCOVA. Y bar residu B1 sama dengan Y bar B1 dikurang BXY dalam kurung buka kurawal X bar B1 dikurang X bar total sama dengan 7,281 dikurang 0,1445 115,000 dikurang 115,172 sama dengan 7,306. Kemudian Y bar residu B2 sama dengan Y bar B2 dikurang BXY dalam kurung buka kurawal X bar B2 dikurang X bar total sama dengan 6,906 dikurang 0,1445
kurung buka 115,344 dikurang 115,172 kurung tutup sama dengan 6,881. Kemudian ada T0, ada EDB1 dikali B2 sama dengan Y bar residu B1 dikurang Y bar residu B2 per akar dari RJK residu dalam 1 per N01 ditambah 1 per N02 ditambah X bar 01 dikurang X bar 02 akar pangkat 2 per JKXD. T0 B1 dikali B2 sama dengan 7,306 dikurang 6,881 per akar dari 0,2517 1 per 32 ditambah 1 per 32 ditambah 115,00 dikurang 115,344 kuadrat per 4783,219 sama dengan 0,4247 per 0,1255 sama dengan 3,385. Next. Kemudian yang B, interaction effect. Hipotesis 3, H0 sama dengan A kali B sama dengan 0, H1 A kali B tidak sama dengan 0. F0 AB sama dengan 34,460 lebih besar dari S table sama dengan 4004, H0 ditolak. Dengan demikian, terdapat pengaruh interaksi, metode pembelajaran, dan model asesmen terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika setelah mengontrol IQ siswa. Hal ini berarti bahwa setelah mengontrol IQ siswa, pengaruh interaksi metode pembelajaran dan asesmen dapat menjelaskan sebesar 36,90% variasi skor kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang C, simple effect. Hipotesis 4, H0-nya mu11 lebih kecil dari atau sama dengan mu21, H1-nya mu11 lebih besar dari mu21. Y bar residu A1B1 sama dengan Y bar A1B1 dikurang BXY dalam, kurung buka kurawal, X bar A1B1 dikurang X bar total sama dengan 8,563 dikurang 0,1134 1 bar 1,188 dikurang 115,172 sama dengan 7,880. Y bar residu A2B1 sama dengan Y bar A2B1 dikurang BXY dalam, kurung buka kurawal, X bar A2B1 dikurang X bar total sama dengan 6,000 dikurang 0,1134 dikali 1,08,1813 dikurang 115,172 sama dengan 6,721. T0 A1 dalam kurung A1B1 X A2B dikali A2B1 sama dengan Y bar residu A1B1 dikurang Y bar residu A2B1 per akar dari RJK residu dalam 1 per N11 ditambah 1 per N21 ditambah X bar 11 dikurang X bar 21 kuadrat per JKX dalam. T0 A1B1 dikali A2B1 sama dengan 7,881 dikurang 6,721 per akar dari 0,139 1 per 16 ditambah 1 per 16 ditambah 121,188 dikurang 108 dikurang 0,0813 kuadrat per 2465,313 sama dengan 1,159 per 0,1610 sama dengan 7,200. Sehingga T0, A1B1 dan A2B1 sama dengan 7,20 lebih besar dari T table sama dengan 1,67, H0 ditolak. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada metode drill untuk siswa yang diberi asesmen kinerja setelah mengontrol IQ siswa. Next. Kemudian ada ringkasan hasil pengujian hipotesis pada tabel 12.8 hasil uji hipotesis lanjut dengan statistik uji T. Ada nilai kontras, ada SE, T0, T-table, dan simpulan. Nah, nilai kontras Y10 dikurang Y20 sama dengan 0,388, SE-nya 0,127, T0-nya 3,047, T-table-nya 1,67.
Simpulannya, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada metode drill setelah mengontrol pengaruh IQ siswa. Nilai kontras Y01 dikurang Y02 sama dengan 0,425. SE-nya 0,125, T0-nya 3,385, T-tabelnya 1,67. Simpulannya, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diberi asesmen kinerja lebih tinggi daripada asesmen konvensional setelah mengontrol pengaruh IQ siswa. Nilai kontras Y11 dikurangi 21 sama dengan 1,159, SE-nya 0,161, T0-nya 7,200, T-tabelnya 1,67. Simpulannya, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada metode drill untuk siswa yang diberi asesmen kinerja setelah mengontrol IQ siswa. Nilai kontras Y12 dikurang Y22 sama dengan 0,362, SE-nya 0,158, T0-nya min 2,29, T-tabelnya min 1,67. Simpulannya, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diajar dengan metode inquiry lebih rendah daripada metode drill untuk siswa yang diberi asesmen konvensional setelah mengontrol IQ siswa. Nilai kontras Y11-nya dikurang Y12 sama dengan 1,175, SE-nya 0,158, T0-nya 7,43, T-tabelnya 1,67. Simpulannya, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diberi asesmen kinerja lebih tinggi daripada asesmen konvensional untuk siswa yang diajar dengan metode inquiry setelah mengontrol IQ siswa. Nilai kontras Y21 dikurang Y22 sama dengan 0,347, SE-nya 0,161, T0-nya min 2,15, T-tabelnya min 1,67. Simpulannya, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang diberi asesmen kinerja lebih rendah dari asesmen konvensional untuk siswa yang diajar dengan metode drill setelah mengontrol IQ siswa. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zahra Fajin atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu pengoperasian aplikasi SPSS untuk ANKOVA 2 jalan. Oke, yang selanjutnya yaitu pengoperasian aplikasi SPSS untuk ANKOVA 2 jalan dengan menggunakan contoh 12.2. Saya sudah mempersiapkan datanya di Microsoft Excel. Kita buka dulu. Nah, di dalam buku, data disajikan seperti tabel 12.6, yaitu data IQ dan kemampuan pemecahan masalah matematika, di antaranya sebagai berikut. Keterangannya, A1 B1 merupakan kelompok siswa dengan perlakuan metode inquiry dan asesmen kinerja, A2 B1 kelompok siswa dengan perlakuan metode drill dan asesmen kinerja, A1B2 merupakan kelompok siswa dengan perlakuan metode inquiry dan asesmen konvensional. A2B2 kelompok siswa dengan perlakuan metode drill dan asesmen konvensional. Dan sedangkan Y yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika, dan X intelligence quotient atau IQ. Nah, untuk penyajian SPSS-nya kita harus merubah data seperti ini. Kita copy saja supaya lebih mudah. Setelah itu ke SPSS. Paste di sini di data view. Nah, kemudian pindah ke variable view. Kita beri nama yang kolom pertama yaitu A, kolom kedua B, kolom ketiga X, kolom keempat Y. Di sini desimalnya kita ubah ke 0 ya. Oke, di sini yang measure-nya, yang A kita ubah menjadi nominal, yang B juga menjadi nominal, sedangkan X scale, Y juga scale.
Nah, setelah itu pada kolom values kita tuliskan di sini value yang pertama, yaitu tuliskan 1, labelnya inquiry. Value 2-nya drill. Kita add. Oke. Nah, di yang kolom kedua kita masukkan value yang pertama, asesmen kinerja. Value yang kedua, asesmen konvensional. Selanjutnya kita ke file, klik new, klik syntax. Nah, di syntax kita harus memasukkan input. Saya sudah mempersiapkannya, tinggal copy paste. Di buku terdapat ya aturannya, tinggal diikuti saja. Kita paste di sini. Nah, jika sudah, kita blok. Klik icon segitiga yang hijau ini. Kita tunggu outputnya keluar. Ini sedang processing. Ini outputnya sudah keluar. Nah, output SPSS dan interpretasinya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu uji kesejajaran garis atau homogenitas slope. Tabelnya yaitu yang ini. Tabelnya yang ini, test of between subject effects. Berdasarkan hasil analisis pada tabel berikut, diperoleh harga statistik uji F, yaitu FO, sama dengan 0,282 dengan derajat bebas sama dengan 3,56 dan p-value sama dengan 0,838, lebih besar dari 0,05, sehingga koefisien regresi atau slope keempat kelompok atau sel A1, B1, A2B1, A1B2, dan A2B2 adalah homogen. Dengan demikian dapat diterapkan model ANCOVA yang dapat dibentuk pada tabel parameter estimates-nya yang ini. Tabel berikut dapat dibentuk persamaan regresi yang menunjukkan intercept dari keempat garis regresi pada setiap faktor sel atau kelompok. Demikian presentasi kelompok kami. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah tuntas semua materinya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.